Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Fajriani, kelas 1B Ilmu Komunikasi. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1 mengenai ilmu pengetahuan dan sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Latin socius atau kawan dan kata Yunani logos, kata atau berbicara. Artinya sosiologi itu berbicara mengenai masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri utama sosiologi, yaitu yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang berarti pengetahuan tersebut didasarkan pada hasil observasi terhadap kenyataan. Yang kedua ada sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga ada sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada di dalam arti memperbaiki. Yang keempat itu ada sosiologi bersifat non-etis, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan faktor tersebut secara analitis. Yang selanjutnya ada objek sosiologi. Objek sosiologi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek material, yang kedua formal. Material adalah aspek kehidupan sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial. Kalau objek formal adalah hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial serta yang timbul dalam masyarakat. Adapun teori-teori sosiologi setelah mazhab setelah Auguste Comte. Yang pertama itu ada mazhab geografi dan lingkungan. Yang kedua itu ada mazhab organis dan evolusioner. Yang ketiga ada mazhab formal. Yang kelima ada mazhab formal, dan yang terakhir ada mazhab psikologi. Selanjutnya itu ada metode-metode dalam sosiologi. Yang pertama itu ada metode kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif, yang ketiga ada metode deduktif, yang keempat ada metode induktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai proses sosial dan interaksi. Interaksi sosial adalah sosial timbal balik yang dinamis antara individu, kelompok akan tercipta ketika dua individu memberi respon. Selanjutnya ada menurut sosiologi Charles P. Loms, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan jadi jumlahnya itu lebih dari satu ya, bisa 2, 3. Yang kedua itu ada adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga itu adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan diperkirakan oleh para pengamat. Selanjutnya ada proses sosial meliputi, yang pertama itu ada proses sosial asosiatif yang meliputi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang selanjutnya ada proses disosiatif. Disosiatif itu meliputi kerjasama, persaingan, pertikaian. Nah, selanjutnya itu bab 3. Bab 3 mengenai kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Selanjutnya ada tipe-tipe kelompok sosial. Kelompok sosial yang teratur. Ada yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial berdasarkan atas cara terbentuknya, seperti kelompok semu dan kelompok nyata. Berdasarkan kualitasnya, hubungan antar anggota seperti kelompok primer dan kelompok sekunder. Selanjutnya ada kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Pembagian kelompok sosial dipandang dari sudut individu dapat dilihat dari keterlibatan individu dengan kelompok sosial di mana ia tinggal dan masyarakat masih sederhana atau dalam struktur masyarakat
yang sudah kompleks. Yang ketiga ada in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Yang selanjutnya ada out-group. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawannya in-group. Yang keempat ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang. Selanjutnya ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin dan murni. Patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Yang selanjutnya ada formal group dan informal group. Formal group adalah sekelompok orang yang mempunyai peraturan tegas. Sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Yang ketujuh ada membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan referensi grup merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang muncul karena semakin memudar fungsi kekerabatan. Sedangkan kelompok volunteer adalah kumpulan orang yang memiliki kepentingan sama didasarkan pada kepentingan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada kelompok sosial tidak teratur seperti kerumunan dan publik. Selanjutnya ada bab 4 mengenai kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan individu-individu yang berada di lingkungan atau kelompok orang-orang yang memiliki norma-norma dan adat istiadat serta memiliki kebudayaan masing-masing kelompok tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Melvi J. mengajukan, yaitu ada 4 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama itu alat-alat teknologi, yang kedua itu sistem ekonomi, yang ketiga itu keluarga, yang keempat itu kekuasaan politik. Selanjutnya bab 5 mengenai lembaga sosial. Proses pertumbuhan lembaga. Yang pertama norma-norma masyarakat. Norma-norma sosiologis terbagi menjadi 4, yaitu pertama cara menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan. Yang kedua ada kebiasaan, diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa banyak orang menyukai perbuatan tersebut. Yang ketiga ada tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan memberikan batas-batas pada perilaku individu. Yang keempat ada adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal, mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota tersebut. Yang kedua ada sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sifat pengendalian sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada preventif, yang kedua itu ada represif. Selanjutnya ada tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama ada dari sudut perkembangannya, yang kedua ada dari nilai-nilai yang diterima, yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat, yang keempat ada dari sudut penyebarannya, dan yang kelima ada dari sudut fungsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 mengenai lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Pengertian masyarakat. Lapisan masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat
ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Alasan terbentuknya yaitu yang pertama ada kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian dan keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat. Yang keempat ada harta dan batas-batas tertentu. Adapun tipe sistem lapisan sosial. Yang pertama dapat terjadi dengan sendirinya, yang kedua ada sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Adapun dasar lapisan masyarakat, yang pertama itu ada unsur kekayaan, unsur ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ukuran kekayaan, yang kedua ada ukuran ilmu pengetahuan, yang ketiga ukuran keharmonisan, yang keempat ada ukuran kekuasaan. Bab 7 mengenai kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pemegang kekuasaan. Adapun unsur-unsur kekuasaan, yang pertama ada rasa takut, yang kedua ada rasa cinta, yang ketiga ada kepercayaan, yang keempat ada pemujaan. Adapun saluran kekuasaan, yang pertama itu saluran militer. Nah, saluran militer ini bertujuan utama adalah untuk menimbulkan rasa takut di dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk. Yang kedua ada saluran ekonomi. Di sini pengusaha berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada saluran politik. Melalui saluran ini, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Yang keempat adalah saluran tradisional. Nah, saluran tradisional ini yang paling banyak disukai karena dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal di dalam suatu masyarakat. Yang kelima ada saluran ideologi. Saluran ideologi ini bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksana kekuasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seorang atau sekelompok yang mendapat pengakuan masyarakat. Adapun macam-macam wewenang, yang pertama ada wewenang karismatis, tradisional, dan rasional. Yang kedua ada wewenang resmi dan wewenang tidak resmi. Yang ketiga ada wewenang pribadi dan wewenang teritorial. Yang keempat ada wewenang terbatas dan menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendakinya oleh pemimpin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 8 mengenai perubahan sosial dan kebudayaan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Bentuk perubahan sosial kebudayaan ada yang pertama ada perubahan lambat dan perubahan cepat, yang kedua ada perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga itu ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, yaitu kontak dengan budaya lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Adapun faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 9 mengenai masalah sosial. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok tersebut, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian. Adapun klasifikasi masalah sosial, yang pertama itu ada ekonomis, yang kedua ada biologis, yang ketiga ada biopsikologis, yang keempat ada kebudayaan. Selanjutnya ada ukuran sosiologi terhadap masalah sosial. Yang pertama ada kriteria utama suatu masalah, yang kedua ada sumber-sumber sosial masalah
sosial. Yang ketiga ada pihak yang menetapkan apakah gejala suatu sosial adalah masalah sosial atau bukan. Yang keempat ada masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Yang kelima ada perhatian masyarakat dan masalah sosial. Nah, selanjutnya ada beberapa masalah sosial. Masalah sosial itu banyak loh di Indonesia, seperti yang pertama kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma. Terus apa lagi ya? Yang keenam ada masalah kependudukan perencanaan sosial. Selanjutnya ada menurut Augur dan Nimkov, persyaratan suatu perencanaan sosial yang efektif adalah: satu, adanya unsur modern dalam masyarakat yang mencakup suatu sistem ekonomi. Yang kedua, adanya sistem pengumpulan keterangan dan analisis yang baik. Yang ketiga, ada terdapatnya sikap publik yang baik terhadap usaha-usaha perencanaan sosial tersebut. Yang keempat, adanya pimpinan ekonomis dan politik yang progresif. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian sosiologi, yaitu perencanaan sosial, penelitian pembangunan, pemecahan masalah sosial. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.